pencampuran reaksi pada saat akhir reaksi kita sebut sebagai V, maka di sini eh, hubungan atau korelasi antara V0 dengan V itu tidak sama, artinya V0 tidak sama dengan V, tetapi pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa untuk sistem dengan volume campuran reaksi berubah, maka volume campuran reaksi pada saat akhir itu bisa kita nyatakan dengan V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon kali X, ya. Jadi epsilon itu menyatakan seberapa besar perubahan volume campuran reaksi pada saat akhir dibandingkan dengan pada saat awal. Di mana epsilon itu menyatakan atau bisa kita hitung dengan melakukan perkalian antara fraksi dari salah satu reaktan atau Y pada saat awal, kemudian kita kalikan dengan epsilon, ya, dengan delta, maaf. Di mana delta itu adalah merupakan perbedaan koefisien di bagian produk dengan di bagian reaktan dibagi dengan koefisien limiting reaktan. Jadi kalau Anda masih ingat, ya, ketika kita membahas tentang tabel stoikiometri untuk volume konstan maupun volume berubah, maka untuk volume berubah kita memiliki korelasi atau hubungan seperti ini. Jadi V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon A kali XA. Di mana V0 ini adalah volume campuran reaksi pada saat awal, kemudian epsilon A adalah tadi yang saya sampaikan itu adalah menyatakan perubahan volume campuran reaksi, ya. Kemudian XA itu menyatakan konversi dari limiting reaktan, ya. Atau kalau kita nyatakan dalam XA, ya. Jadi kalau persamaan ini kita nyatakan dalam XA, ini akan bisa kita tuliskan menjadi V dikurangi V0 dibagi dengan V0 kali epsilon A, ya. Nah, maka ini kalau kita ambil turunannya, ya, di mana kita tahu yang menjadi variabel di sini adalah XA dan V, ya. Jadi asumsi kita V0 dengan epsilon ini selama reaksi itu dia berlaku sebagai bilangan yang tetap atau konstan, ya. Sehingga ini kalau kita ambil turunannya akan menghasilkan dXA sama dengan dV dibagi dengan V0 kali epsilon A. Jadi sebagai contoh di sini untuk menghitung epsilon, ya, misalkan reaksinya adalah A menjadi 4R, ya, kemudian diketahui pada saat awal reaksi yang ada dalam reaktor adalah hanya senyawa A, ya, maka kita bisa menghitung epsilon A-nya sama dengan YA kali delta, ya, di mana deltanya adalah 4 dikurangi 1, ya, dibagi dengan 1. Ya, kemudian karena yang ada dalam reaktor pada saat awal hanya reaktan A, maka fraksi mol A-nya adalah sama dengan 1, sehingga epsilon A-nya sama dengan 4 dikurangi 1 dibagi 1, kemudian dikali 1, yaitu sama dengan 3. Tapi kalau misalkan pada saat awal terdapat senyawa A 50%, kemudian ada inert 50%, ya, sehingga nilai YA-nya sama dengan 0,5, ya, maka di sini epsilon A-nya akan sama dengan 4 dikurangi 1 dibagi dengan 1 dikali 0,5, ya, di mana 0,5 adalah fraksi dari senyawa A, sehingga akan kita dapatkan nilai epsilon A-nya sama dengan 1,5, ya. Ini sudah kita pelajari pada saat kita membahas tentang tabel stoikiometri untuk sistem dengan volume berubah. Nah, kemudian pada saat awal-awal kita belajar tentang TRK 1, ya, itu Anda masih ingat bahwa laju reaksi, misalkan A bertindak sebagai reaktan, maka di sini kita bisa menyatakan laju reaksi pengurangan senyawa A, atau kita sebut sebagai min RA di sini,
ya, itu sama dengan perubahan jumlah mol A setiap waktu, ya, dibagi dengan volume campuran reaksi, atau min RA sama dengan minus 1/V kali DNA per dt. Jadi di sini yang menjadi variabel selama reaksi berlangsung adalah perubahan atau jumlah mol A, ya. Jadi jumlah mol A selama reaksi berlangsung ini selalu mengalami perubahan. Jadi kalau dia bertindak sebagai reaktan, maka kita tuliskan minus di sini. Tapi kalau dia bertindak sebagai produk, kita tuliskan positif. Nah, ini kalau kita terapkan pada sistem dengan volume berubah, maka di sini eh, kalau kita tuliskan apa namanya, atau kita ingin menyatakan min Ra dalam konsentrasi senyawa A atau Ca, ya, di mana kita tahu bahwa Ca itu sama dengan jumlah mol dibagi dengan volume, jadi konsentrasi sama dengan mol per volume. Maka di sini Ca sama dengan Na dibagi dengan V, di mana Na itu sama dengan jumlah mol pada saat akhir, itu adalah sama dengan jumlah mol awal dikurangi dengan jumlah mol yang bereaksi. Jadi Na sama dengan Na0 minus Na0XA atau Na0 kali 1 minus XA. Nah, karena dia volume berubah, maka di sini perbedaannya dengan volume konstan adalah V tidak sama dengan V0, tapi V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon kali X. Sehingga di sini kita dapatkan Na0 dibagi dengan V0 itu sama dengan Ca0, kemudian dikali 1 minus XA dibagi 1 plus epsilon kali X. Sehingga ini kalau kita apa namanya, kalau kita ingin mengganti jumlah mol dengan konsentrasi dalam persamaan laju reaksi ini, maka di sini kita harus turunkan, ya. Jadi DCA persamaan ini kita turunkan menjadi DCA. Kemudian kita lihat di sini bahwa di ruas kanan yang menjadi atau yang berubah setiap waktu adalah X atau XA. Sehingga di sini kita tuliskan menjadi min RA sama dengan minus 1/V DNA per dt, kemudian sama dengan, ini DNA per dt-nya kita ganti dengan ini ya. Jadi Ca0 dibagi dengan 1 plus epsilon A-nya ini nanti akan keluar menjadi satu suku di sini. Kemudian dxa per dt, ini ya. Tapi karena ada minus di sini, minus kali minus sama dengan positif, sehingga di sini untuk sistem dengan volume berubah, maka min RA sama dengan Ca0 dibagi 1 plus epsilon kali X dikali dxa per dt. Ini kalau sistemnya volume berubah, atau kalau kita nyatakan dalam volume, ya, jadi kalau ini kita nyatakan dalam konversi, bentuknya seperti ini. Kalau kita nyatakan dalam volume, ini kita lihat persamaan sebelumnya, ya, persamaan ini. Jadi V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon kali X, di mana kalau ini kita susun ulang, ini menjadi XA sama dengan V minus V0 bagi dengan V0 dikali epsilon. Atau kalau kita turunkan, ini sama dengan DXA sama dengan DV dibagi dengan V0 kali epsilon A. Ya. Nah, ini kalau yang sebelumnya DXA-nya kita ganti dengan DV dibagi dengan V0 epsilon A, maka akan menghasilkan, jadi di sini DXA-nya kita ganti dengan DV dibagi dengan V0 epsilon A, di mana V0 epsilon A ini akan berkumpul dengan 1 plus epsilon A, epsilon kali X, ya, itu akan menghasilkan V di sini, ya, sehingga bentuk persamaannya akan menghasilkan persamaan min RA sama dengan Ca0 dibagi dengan V epsilon A dikali dV per dt. Kemudian V-nya ini kita masukkan ke dalam apa namanya, kita gabungkan dengan dV, akan menghasilkan Ca0 dibagi epsilon A dikali D ln V dibagi dengan dt.
Jadi akan kita hasilkan persamaan 67, di mana persamaan 67 ini kemudian akan kita pergunakan untuk eh, kita gunakan untuk menentukan persamaan laju reaksi dengan metode integral. Jadi sebagai contoh di sini misalkan untuk metode integral, ya, sini diberikan beberapa contoh, misalkan kalau reaksinya itu adalah order 0, ya, kalau order 0 berarti min RA sama dengan K, ya, atau K kali CA pangkat 0, atau sama dengan K, gitu ya. Jadi min RA sama dengan K, kemudian di sini di mana min RA untuk volume berubah itu sama dengan CA0 dibagi epsilon A, D ln V dibagi dengan DT, sama dengan K. Ya. Kemudian ini kita integrasikan seperti biasa sesuai dengan metode yang kita pergunakan, yaitu metode integral. Ini kita integrasikan sehingga akan menghasilkan ln V sama dengan K kali T, ya, kemudian kali epsilon A dibagi dengan CA0. Itu kita susun ulang akan menghasilkan persamaan seperti ini, ya. Di mana seperti biasa kalau kita menggunakan metode integral, yang kita lakukan adalah persamaan 70 ini kemudian kita buat grafik, ya. Di mana pada persamaan 70 yang kita plot adalah sumbu X-nya adalah waktu, ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah ln V dibagi dengan V0. Seperti ditunjukkan pada gambar 321, seperti ini. Jadi sumbu X-nya adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah ln V dibagi dengan V0. Nah, di sini ada dua kondisi, seperti kita lihat bahwa pada sistem dengan volume berubah, maka kita akan mendapatkan kondisi di mana nilai epsilon itu bisa positif, bisa negatif. Tergantung dari kondisi pada saat awal, ya. Di mana kalau nilai epsilon A-nya positif, tentunya di sini slope-nya akan slope-nya akan positif, ya. Jadi kita lihat di sini kalau nilai epsilon A-nya lebih besar dari 0 atau positif, maka di sini bentuk kurva ln V per V0 versus waktu itu akan menghasilkan kurva yang monoton ke atas, ya. Tetapi kalau nilai epsilon A-nya negatif, maka kita lihat di sini bentuk kurvanya kurang lebih ini akan menghasilkan kurva yang monoton ke bawah, ya. Jadi ada dua kondisi karena nilai epsilon bisa positif bisa negatif. Itu kalau nilai atau order reaksinya 0. Nah, kemudian kasus lain kalau misalkan order reaksinya 1, ya. Kalau order reaksinya 1 berarti min RA sama dengan K kali CA. Nah, kalau dia volume berubah, maka di sini min RA-nya sama dengan CA0 dibagi dengan epsilon A, kemudian D ln V dibagi dengan DT. Di mana CA ini kita ubah dengan cara mensubstitusi CA menjadi CA0 kali 1 minus XA dibagi dengan 1 plus epsilon A kali XA. Nah, ini supaya kita mudah dalam mengintegrasikan, maka di sini kita bisa melakukan substitusi X dengan V, ya, dari persamaan 63 yang ada di atas tadi, ya. Jadi X-nya kita ganti dengan V, kemudian kita integrasikan, maka akan menghasilkan persamaan 72. Ya, persamaannya, jadi dari persamaan ini kita bisa langsung membuat plot antara minus ln 1 minus delta V dibagi dengan epsilon A dibagi V0 terhadap waktu, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi dari sini kita akan dapatkan nilai slope-nya. Kemudian dari slope-nya kita bisa menentukan nilai konstanta laju reaksi sehingga dengan demikian kita bisa menentukan persamaan laju reaksinya. Nah, begitu juga dengan yang reaksi orde 2, ya. Reaksi orde 2 itu di sini diberikan contoh misalkan kalau reaksinya adalah 2A menjadi produk, ya.
Ini kalau misalkan reaksinya elementer, maka di sini persamaan laju reaksinya adalah min Ra sama dengan K kali Ca pangkat 2. Atau bisa juga bentuk reaksinya seperti ini, A plus B menjadi produk, di mana diketahui pada saat awal konsentrasi A sama dengan konsentrasi B, sehingga di sini persamaan reaksinya akan menjadi K kali min Ra sama dengan K kali Ca kali Cb, di mana karena Ca0 sama dengan Cb0, maka bisa kita asumsikan persamaan laju reaksinya adalah min Ra sama dengan K kali Ca pangkat 2. Jadi Ca-nya kita ganti dengan Ca0 kali 1 minus Xa dibagi dengan 1 plus epsilon A kali Xa. Kemudian kita integrasikan akan menghasilkan bentuk persamaan 73 dan kita bisa buat plot. Kemudian dari plot ini kita bisa dapatkan slope-nya adalah K kali Ca0, di mana Ca0-nya sudah diketahui, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai konstanta laju reaksi. Nah, dalam kuis ataupun dalam ujian nanti, ya, pastikan bahwa yang tertulis di soal itu Anda harus analisa terlebih dahulu apakah dia volume konstan atau volume berubah. Ya, pokoknya kuncinya adalah kalau dia reaksinya adalah reaksi fase cair, maka itu bisa kita pastikan merupakan reaksi dengan volume yang konstan. Atau kalau misalkan persamaan reaksinya misalkan menghasilkan selisih koefisien produk dan reaktannya sama dengan 0, itu artinya nilai epsilon A-nya sama dengan 0, atau bisa kita asumsikan reaksinya juga merupakan reaksi dengan volume konstan. Nah, biasanya volume berubah ini terjadi pada reaksi fase gas, ya. Jadi kalau Anda menemukan di soal itu ada reaksi fase gas, maka pastikan terlebih dahulu apakah nilai epsilon A-nya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, maka Anda wajib untuk melihat apakah dia reaksi order 0, sehingga Anda bisa menggunakan persamaan 70, atau dia order 1, Anda bisa gunakan persamaan 72, atau dia order 2, sehingga Anda bisa menggunakan persamaan 73, ya. Jadi sekali lagi ini sangat sangat situasional, sangat tergantung dari soal yang diberikan. Nah, itu kira-kira tentang apa namanya, tentang metode integral untuk volume berubah. Kemudian saya akan sedikit lanjutkan pengenalan tentang metode diferensial. Jadi untuk metode diferensial Anda lihat di halaman 63, ya. Jadi awalnya kita lihat untuk yang sistem volume konstan, ya, untuk volume konstan. Nah, untuk volume konstan tentunya kita ingat bahwa persamaan laju reaksi untuk sistem dengan volume konstan itu adalah sama dengan min R sama dengan min R sama dengan minus dc per dt. Ya, jadi kalau misalkan reaksinya A menjadi produk, kemudian dilangsungkan dalam reaktor batch volume konstan, maka kita bisa menuliskan persamaan laju reaksi pengurangan senyawa A selama reaksi berlangsung itu sama dengan minus RA sama dengan minus dCA per dt. Nah, berbeda dengan metode integral di mana kita melakukan integrasi persamaan laju reaksi, kemudian langkah awal yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu order reaksinya, ya, atau kita asumsikan order reaksinya, kemudian kita integrasikan. Nah, dengan menggunakan metode diferensial, kita tidak perlu melakukan asumsi atau tidak perlu menebak order reaksinya terlebih dahulu. Jadi intinya pada metode diferensial yang kita lakukan adalah kita membuat plot
sumbu Y itu adalah konsentrasi A setiap waktu, kemudian sumbu X-nya adalah waktu. Jadi kita buat pertama kali adalah plot antara CA versus T, jadi Y versus X, Y-nya adalah CA, X-nya adalah waktu, ya. Kemudian dari kurva CA versus T ini, kemudian kita tentukan slope di setiap data, ya. Jadi dari slope itu akan kita dapatkan di masing-masing titik akan kita dapatkan nilai DCA per DT, ya. Jadi dari slope kurva konsentrasi versus waktu itu akan kita dapatkan data DCA per DT. Jadi sebagai contoh misalkan di sini, ya, di example 32, ya, kita lihat di sini misalkan kita plot CA versus T, ya. Misalkan ini datanya adalah yang yang bundar kecil putih ini, ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 data, ya. Nah, jadi kita plot ini, jadi kita plot, kemudian di masing-masing titik ini kita tentukan slope-nya. Ya, jadi seperti konsep yang ada di kalkulus bahwa slope di setiap titik itu menyatakan turunan pertama dari CA versus waktu, atau kita sebut sebagai DCA per DT. Jadi setiap titik kita tentukan slope-nya, ya, atau tangennya, ya. Dalam kalkulus mungkin disebut sebagai tangen, ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan slope-nya, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita buat kolom DCA per DT untuk setiap titik, kemudian sesuai dengan persamaan laju reaksi itu kan min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K kali CA pangkat N, gitu ya. Di mana yang kita tentukan nanti adalah nilai N dan nilai K. N itu adalah order reaksi, K adalah koefisien laju reaksi. Nah, dari sana nanti kita akan bisa membuat plot, ya. Jadi persamaannya seperti ini, min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K kali CA pangkat N. Kemudian ini kita ambil logaritmanya, ya, misalkan ln gitu ya. Jadi ln, kan kita punya data ini ya, data DCA per DT-nya, kita ambil logaritmanya, sehingga ini akan masukkan ln minus DCA per DT sama dengan ln K ditambah dengan N ln CA. Nah, oleh karena itu nanti kita akan membuat dua kurva. Kurva pertama adalah kurva CA versus T untuk menentukan nilai DCA per DT-nya dari slope dari di masing-masing titik. Kemudian setelah itu kita buat plot lagi, yaitu sumbu Y-nya adalah ln DCA per DT, kemudian sumbu X-nya adalah ln CA, ya. Jadi ini sebagai sumbu Y-nya, kemudian ini sebagai sumbu X-nya. Anda bisa pakai logaritma atau bisa pakai ln, ya. Nah, kemudian dari plot antara ln minus DCA per DT terhadap ln CA, kita bisa menentukan bahwa slope-nya ini adalah order reaksi atau N, kemudian intercept-nya adalah sama dengan ln K. Sehingga kita dari kurva tersebut bisa menentukan nilai N dan nilai K-nya. Ya. Nah, tentunya metode diferensial di sini memiliki kekurangan, ya. Karena apa? Karena tentunya di dalam menentukan slope di masing-masing titik, ini ada kemungkinan setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda-beda, atau mungkin bisa menarik garis yang berbeda-beda, ya. Sehingga biasanya, ya, langkah yang paling gampang kita lakukan adalah kita
pergunakan metode integral, ya. Karena dengan metode integral kita, langsung, membuat plot, kemudian dari plot itu kita bisa menentukan slope-nya misalkan itu adalah sama dengan, nilai K-nya. Sementara pada metode diferensial kita melakukan, kita melakukan, 2 hal sekaligus, yaitu yang pertama adalah kita langsung bisa menentukan order reaksi tanpa perlu melakukan asumsi atau melakukan trial, kemudian kita juga bisa langsung menentukan nilai K. Tapi kelemahannya adalah mungkin setiap orang akan memiliki, eee, metode yang berbeda dalam menentukan minus DCA per DT-nya atau menentukan slope dari masing-masing, titik data yang ada, ya. Jadi kalau saya biasanya dalam soal misalkan itu, tidak disebutkan harus menggunakan metode diferensial, maka saya biasanya lebih nyaman menggunakan metode integral. Karena, eee, lebih lebih simpel gitu ya. Tinggal melakukan integrasi atau mungkin bisa 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 juga dari soal kita, bisa melihat dari textbook kira-kira menggunakan persamaan yang mana gitu ya. Nah, metode diferensial akan saya bahas lebih lanjut di minggu terakhir, termasuk contoh soalnya ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan siapkan terlebih dahulu di ULS, saya akan meletakkan soal kuis di ULS, kemudian Anda bisa, membuka ULS dari sekarang. Nah, untuk kuis ini saya berharap, videonya di-on, ya. Baik, silakan videonya di-on, kemudian Anda bisa mengakses ULS. Saya letakkan di materi minggu ke-6, ya, ini ya. Kemudian untuk, jawaban, itu mohon di-upload juga di ULS. Jadi saya tidak menerima email untuk kuis kali ini ya. Silakan dikerjakan, saya beri waktu sampai, eee, maksimal sampai setengah dua, ya sampai jam setengah empat lah ya, 2 jam ya. Ada 2 soal ya.
Sudah buka ULS semua? Udah ya? Silakan di-download soalnya, kemudian langsung dikerjakan. Pak, Ya, ini tulisannya soal UAS, Pak. oh, masa sih? Bentar. Oke, saya edit dulu ya, bentar ya. Mohon bersabar. Bagi yang sudah terlanjur download, nggak apa-apa, disimpan aja nanti untuk ini, untuk latihan di rumah. Ntar saya tambahkan file ya. Sudah saya upload, silakan dicek. Ada yang kesulitan akses ULS?
efisiensi energi.